bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Nah pemirsa, selanjutnya ini ada berita dari Sleman ya. Polisi menangkap pelaku tabrak lari yang menyebabkan kematian seorang pejalan kaki di Ring Road Jalan Pajajaran Kapenewan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kecelakaan tersebut terjadi akibat pelaku mengemudi sambil melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya. Aduh, ini bikin geleng-geleng kepala sekali ya melihat beritanya. Dan ini dilansir juga dari kompas.com, pemirsa, Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan bahwa penemuan jenazah korban di pinggir jalan pada 14 November 2024 ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat. Nah, saat olah TKP ditemukan jenazah dengan luka di kepala dan juga kaki. Nah, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ya, identitas korban yang berinisial S berusia 45 tahun diketahui S ini ditemukan meninggal dunia akibat tabrak lari. Dan polisi memastikan kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas. Lebih spesifiknya adalah ya tabrak lari seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga pemirsa, kecelakaan ini terjadi pada 11 November 2024 sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu memang korban sedang berjalan kaki di Ring Road Jalan Pajajaran. Nah, ini usut punya usut terkait kronologisnya. Pelaku yang berinisial MA ini berusia 20 tahun dan seorang mahasiswa asal Sulawesi Tengah. Nah, jadi pelaku ini tengah mengendarai mobil dan juga menabrak korban dari belakang. Setelah menabrak, ini memang gak tahu dirinya gitu ya, pelakunya malah melarikan diri. Dan lebih fatalnya lagi nih ya, kalau kita lihat bahwa memang pelaku saat itu mengendarai mobil bersama temannya, atau memang ini diindikasi sebagai kekasihnya yang berinisial N. Dan mereka ini, aduh ini bikin parahnya adalah melakukan aktivitas seksual di mobil dan saat berkendara. Nah, akhirnya atas kejadian ini nih ya, ini bahkan pelaku juga sempat memang tidak sadar karena lebih parahnya lagi sudah melakukan aktivitas seksual di mobil saat berkendara, ditambah lagi pelaku ini mabuk pemirsa. Waduh ya, dan atas perilaku keduanya inilah tentunya ini mengakibatkan korban tewas ya, salah satunya adalah korban yang berinisial S tersebut yang berusia 45 tahun yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Nah, ini tanpa lama-lama ya seperti itu pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pada 15 November 2024 di Kabupaten Bantul ya, Yogyakarta setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV. Dan pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta. Selain itu, pelaku juga dijerat dengan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda sebesar 75 juta. Memang kenapa akhirnya jadi double? Yang pertama sudah pelaku itu menabrak, kemudian juga membiarkan dalam artian tidak memberikan tindakan yang cepat gitu kan atas kejadian yang dilakukannya. Ya salah satunya adalah ya ibaratnya gini deh pemirsa gitu. Ketika kita menabrak sesuatu gitu, pasti kan itu udah kerasa ya feelings gak enak gitu. Dalam artian juga gak mungkin kita yang
nggak kenapa-napa, ya bolehlah padahal turun, ngecek lah gitu kan, ada apa nih, apakah memang itu hanya sekadar batu atau ternyata memang ya tadi lebih fatalnya ternyata manusia yang ditabrak, apalagi itu kan kondisinya malam ya, itu gelap seperti itu. Nah memang usut punya usut, pelaku ini tidak menyadari bahwa yang ditabrak itu adalah manusia dan merasa katanya atas penuturannya menabraknya bukan manusia tapi trotoar atau nggak tiang listrik seperti itu. Wah ini perlu banget gitu kan ya diberikan hukuman yang setimpal tentunya atas perilaku yang dilakukannya. Nah kalau ada yang nanya gimana nih status si pasangannya itu yang juga sama-sama bersalah sih kalau menurutku gitu kan ya. Nah saat ini dari polisi sendiri ini masih menetapkan S sebagai saksi dan juga MA ini sebagai pelaku atas kejadian tersebut. Ini kita mengimbau lagi ya pemirsa tentunya sebagai pengendara yang bijak gitu kan. Jangankan tadi ya sambil mabuk lah ibaratnya. Tadi ngantuk aja gitu kan. Ketika kita ngantuk kemudian kita mengendarai kendaraan entah itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 mobil ya. Ini hendaknya kalau ngantuk ya bisa istirahat dulu ya. Ini bisa melipir sejenak seperti itu. Tentunya ini untuk bisa meningkatkan kesadaran kembali. Kalau semisal hilang kesadaran ketika mengemudi, ini yang akan menjadi parahnya bukan hanya akan menyebabkan kerusakan semata, tapi yang paling fatalnya adalah ketika ada korban jiwa seperti itu pemirsa. Nah, dan apalagi nih ya, tadi kalau sambil mabuk-mabukan dan melakukan aktivitas yang sangat-sangat tercela seperti itu. Ya kita juga berdoa semoga memang korban diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan pelaku serta saksi yang ada nih ya salah satunya adalah pasangannya dari pelaku ini diberikan hukuman ataupun adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh keduanya. Nah, pemirsa, dari berita tadi kita akan bergeser ya. Kita akan membahas mengenai polemik dari gelar Dr. Bahlil yang ditangguhkan. Nah, sebelumnya memang di bulan Oktober kan sempat ramai ya bahwa memang ini Bahlil ini akhirnya mendapatkan gelar doktor seperti itu. Namun ya, ini ada kejanggalan yang memang dirasakan ya. Salah satunya adalah sudah mendapatkan predikat Kamlad tapi gitu kan dengan durasi yang amat sangat cepat sekali gitu kan. Ya kalau kita lihat kan biasanya ketika menempa ilmu gitu ya di S3 itu cukup rumit, kemudian juga waktunya juga dalam waktu satu tahun 8 bulan itu dirasa seperti mencurigakan seperti itu. Makanya ada indikasi apakah ada kolusi yang memang dilakukan. Nah atas dasar ini nih pemirsa bahkan kok promotornya yang merupakan dekan dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Administrasi ini akhirnya mendapat sorotan juga. Banyak pihak yang akhirnya menyayangkan tindakan yang dilakukan bahkan meminta keduanya itu segera mengundurkan diri karena sangat mencoreng kredibilitas dari Universitas Indonesia. Namun pemirsa, ini kalau kita lihat juga ya, keputusan dari ini akhirnya bukannya dihilangkan, tapi ditangguhkan karena ini dengan waktu yudisiumnya yang berbeda seperti itu. Nah ini kalau kita lihat juga pemirsa, ini mengenai polemik doktor yang disandingkan kepada Bahlil yang merupakan menteri dari Kabinet Merah Putih ini tentunya masih menuai polemik. Belum lagi ya memang saat ini gitu kan. Kemarin-kemarin aja nih pemirsa ini berita tentang Raffi Ahmad yang mendapatkan gelar doktor kausa dari universitas di luar negeri itu kan juga turut menjadi sorotan seperti itu. Nah memang ini harapannya bahwa dalam dunia pendidikan ya khususnya ini harus benar-benar hal-hal yang diberikan ya salah satu apalagi gelar ya itu diberikan dengan sebagaimana mestinya pemirsa. Ya kita akan terus menantikan bagaimana nih ya berita dari penangguhan Dr. Bahlil ini dan tentunya kita berharap bahwa memang pendidikan di Indonesia ini tidak terafiliasi dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan korupsi ya, kolusi dan juga nepotisme. Ini tentunya demi keberlangsungan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup,
wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.